nanti akan sama-sama mendapatkan materi terkait dengan apa yang sudah dapatkan oleh temannya yang sudah mengikuti kegiatan diklat di BNTI. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan yang sangat menyenangkan ini ya, dalam rangka mengikuti kegiatan pembahasan atau diseminasi terkait dengan materi yang sudah didapatkan oleh teman kita Muhammad di BNTI. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan pencerahan tersebut terkait optimalisasi kompetensi kita pada saat awal pembelajaran praktek. Jadi nanti Bu Amin silakan memaparkan bagaimana terkait dengan sertifikat yang nanti akan dilaksanakan di ruang bengkel, khususnya bagi Bapak Ibu yang mengajar di ruang praktek nanti harus bisa nanti menerapkan apa yang nanti akan disampaikan sekaligus juga mengimplementasikannya kepada anak kita. Karena terus terang keselamatan kerja, kesehatan kerja itu merupakan faktor yang utama dalam rangka menjalankan kegiatan praktikum atau praktek di bengkel kerja, sehingga anak kita terhindar dari kecelakaan kerja itu sendiri seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini mungkin Ibu Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri kegiatan karena ada beberapa acara sedang dilaksanakan, maka secara ini beliau berpesan pada kita semuanya, mari kita laksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya, ikuti dengan secara tertib, ya, kemudian disiplin, kemudian juga akan sudah disampaikan nanti tolong diserap sebaik mungkin, sehingga nanti kita juga bisa mendapatkan ilmu yang sudah didapatkan oleh teman kita dan kita bisa mengaplikasikannya dengan baik ketika nanti kita mengajar. Karena terus terang kegiatan ini merupakan kegiatan bagian dari program SMKPK yang itu dimana teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan pelatihan di BNTI itu mendapatkan kesempatan untuk mendiseminasikan atau mengibaskan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga nanti penerapannya tidak hanya teman kita yang sudah melakukan pelatihan, tetapi kita juga sebagai temannya di sini di sekolah juga nanti akan mendapatkan ilmu dari apa yang sudah dilakukan oleh temannya. Nah, itu seperti itu. Jadi tolong ikuti dengan sebaik-baiknya, dan nanti hasilnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan set-top ya yang nanti akan disosialisasikan oleh Bu Amin pada saat ketika mengajar, pada saat ketika mengajar. Jadi tidak nanti Bu Amin akan memberikan contoh dan segala macam atau mendemonstrasikannya sehingga nanti bisa kita ikuti pada saat nanti kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, kita aja mungkin saya sebagai mewakili daripada kepala sekolah, mudah-mudahan kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Amin untuk bisa memaparkan materi ini. Terima kasih.
kegiatan safety talk pada saat awal pembelajaran praktik dan K3. Sebelum masuk ke K3, kita harus mengenal dulu apa sih safety talk itu. Oke, safety talk ini adalah bagian yang paling penting, terutama pada saat kita mengajar praktek di dalam kelas. Kenapa? Karena di dalam safety talk ini berisi penyampaian aturan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan siswa pada saat pembelajaran di dalam kelas, pada saat pembelajaran praktek di dalam kelas. Dan safety talk di sini juga membangun kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja sejak dini. Pentingnya safety talk sebelum praktek. Yang pertama tentunya untuk mencegah kecelakaan kerja. Safety talk membantu peserta didik mengidentifikasi potensi bahaya dan cara menghindarinya. Sebelum kita melakukan praktik, kita harus memberitahu peserta didik apa yang boleh dan apa yang tidak boleh mereka pegang dan mereka lakukan pada saat praktek nanti. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan. Jadi, pada saat praktik nanti diharapkan peserta didik ini tidak melakukan hal yang ceroboh karena kita sudah memberikan safety talk. Yang ketiga, membangun budaya keselamatan. Safety talk yang penting dilakukan akan menanamkan budaya sadar dan patuh terhadap keselamatan kerja sejak awal. Oke, tujuan safety talk yang pertama tentunya untuk meningkatkan pemahaman tentang resiko dan bahaya di tempat praktik. Berbeda ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran di tempat praktik dan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Memastikan semua peserta siap dan aman selama kegiatan praktik. Manfaatnya, menurunkan angka kecelakaan kerja selama pembelajaran praktik, meningkatkan rasa tanggung jawab peserta terhadap keselamatan diri dan orang lain. Ini penting banget. Ini sangat penting dilakukan sebelum pembelajaran praktik. Contohnya di jurusan TKJ, ketika kita mau praktik, ketika kita mau masuk ke dalam ruang praktik, anak-anak harus dibekali tentang safety talk. Karena apa? Karena kita erat hubungannya dengan listrik. Oke, konten yang disampaikan dalam safety talk. Yang pertama, potensi bahaya. Kita sebagai pengajar harus memberitahukan dulu kepada peserta didik jenis bahaya yang mungkin terjadi selama praktik, seperti bahan kimia berbahaya, alat berat, atau arus listrik. Kalau di TKJ kita akan memberitahukan peserta didik kalau di sini banyak arus listrik. Jika kita praktik menggunakan fiber optik, kita bermain dengan bahan kimia. Oke, selanjutnya tentang prosedur keselamatan. Kita sebagai guru wajib menjelaskan kepada peserta didik langkah-langkah keselamatan yang harus diikuti seperti penggunaan APD. Ya, Bapak Ibu tahu APD? Ya, apa itu Bapak? Alat pengaman ini. Alat pelindung atau alat pengaman? Oh sama aja. Ya, saya tanya, alat pelindung atau alat pengaman? Pelindung. Alat Pelindung. pelindung. Oke, alat pelindung diri. Penanganan bahan kimia dan evakuasi darurat. Jadi kita harus memberitahukan peserta didik nanti pada saat praktik kalian harus menggunakan APD lengkap. Untuk apa? Untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Nah, jika nanti tiba-tiba peserta didik terkena bahan kimia, kita juga harus sudah memberitahukan pertolongan pertama apa yang nantinya harus mereka dapatkan. Begitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, evakuasi darurat. Sering terjadi ini di lab 1, di sekolah kita sering terjadi di lab 1. Tiba-tiba ada percikan api dari korsleting arus listrik. Nah, di situ kita juga harus memberitahu kepada peserta didik apa yang nantinya akan kita
kita lakukan ketika nanti terjadi percikan api. Selanjutnya, peraturan di tempat praktik. Sampaikan peraturan khusus yang berlaku di tempat praktik. Misalnya, larangan merokok sudah pasti, larangan makan di dalam kelas, larangan makan di dalam ruang praktik, larangan membawa air minum atau botol minum di dalam ruang praktik. Tapi kita jangan asal kasih mereka larangan, kasih mereka aturan ini. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus memberikan mereka alasannya. Mengapa mereka tidak boleh membawa minuman atau botol minum ke tempat praktik? Itu. Mengapa mereka tidak boleh makan di tempat praktik? Kita harus menginformasikannya secara detail kepada peserta praktik. Proses tanggap darurat, atau video. Yang ketiga, mudah dipahami. Bahasa safety talk kita, bahasa penyampaian kita harus mudah dipahami oleh peserta didik. Peran instruktur dalam pelaksanaan safety talk. Di sini instrukturnya berarti kita yang Bapak Ibu, kita sebagai guru adalah instrukturnya. Yang pertama sebagai fasilitator, ya kita memandu jalannya safety talk. Kita yang memberikan mereka pemahaman tentang safety talk. Yang kedua motivator. Kita memotivasi peserta untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan praktik. Role model, memberikan contoh nyata. Contohnya kayak tadi, kita memberikan aturan tidak boleh membawa minum atau botol minum ke dalam tempat praktik, ke dalam ruang praktik. Jadi kita harus mencontohkan terlebih dahulu nih Bapak Ibu kepada peserta didik. Kita juga tidak boleh membawa botol minum atau minum ke dalam ruang praktik. Partisipasi aktif peserta dalam safety talk. Yang pertama bertanya, yang kedua berdiskusi, yang ketiga memberikan masukan. Setelah itu, setelah kita memberikan safety talk, kita harus melakukan evaluasi dan umpan balik. Di sini evaluasi ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengukur efektivitas safety talk dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta. Ini terakhir ya Bapak Ibu setelah kita melakukan praktik. Yang selanjutnya adalah umpan balik. Digunakan untuk memperbaiki kualitas safety talk agar lebih relevan dan efektif di masa mendatang. Integrasi safety talk dalam pembelajaran praktik. Yang pertama perencanaan. Nah, safety talk ini sudah masuk ke dalam silabus dan rencana pembelajaran praktik ada di dalam modul ajar. Jadi kalau modul ajar kalian menggunakan model pembelajaran PJBL atau PBL, di situ Bapak Ibu wajib menerapkan safety talk-nya sebelum anak-anak memasuki ruang praktik. Yang kedua pelaksanaan. Safety talk ini harus konsisten dilaksanakan oleh peserta didik dan instruktur sebelum melakukan praktik. Yang ketiga, evaluasi. Tantangan dan solusi dalam optimalisasi safety talk. Tantangannya, kurangnya kesadaran dan kepedulian peserta. Ya sering banget nih kita lihat banyak banget peserta yang masih bawa makan dan minum ke dalam toilet. Mereka berpikiran, tenang aja Bu, gak akan kenapa-napa. Itu ya. Solusinya apa? Sampaikan contoh kasus nyata. Ceritakan ke mereka pernah terjadi apa di ruangan ini karena pelanggaran safety talk, supaya mereka ada gambaran. Yang kedua, tantangannya metode penyampaiannya menonton dan membosankan. Nah, penyampaiannya mungkin saja gurunya itu hanya ceramah. Itu membuat siswa jenuh. Solusinya, tampilkan pembelajarannya secara interaktif. Gunakan gambar, video, atau poster. Keterbatasan waktu dan sumber daya. Solusinya, manfaatkan teknologi. Oke, itu ya Bapak Ibu safety talk secara umum.
kita masuk ke dalam K3 di pembelajaran fiber optik. Atau mau yang ini? Oke, kita masuk ke dalam tema selanjutnya yaitu K3, di mana K3 ini sangat erat hubungannya dengan safety talk. K3 itu berbicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, berarti ini kita bicaranya di ruang praktik. Oke, K3 ini sangat penting Bapak Ibu ketika kita mau pemasangan kabel fiber optik. Tujuannya untuk memastikan prosedur keamanan yang ketat dan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai adalah kunci untuk mencegah kecelakaan dan melindungi pekerja. Oke. Pemisahan atau pemasangan fiber optik itu masuk ke dalam ranah industri telekomunikasi. Pentingnya K3 dalam industri telekomunikasi, yang pertama melindungi pekerja, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga menjaga reputasi. Nih, Bapak Ibu, resiko dan bahaya dalam pemasangan kabel fiber optik bekerja di ketinggian. Kenapa bekerja di ketinggian menjadi resikonya dan bahayanya? Karena kabel fiber optik ini sebagian besar adanya di tiang-tiang Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah lihat kabel fiber optik, kabel internet? Coba. Sudah? Oke. Resiko terjatuh saat bekerja pada tiang, tower atau atap bangunan. Bahaya listrik. Resiko serangan listrik. Luka aksidental. Nah, luka aksidental itu luka seperti apa? Resiko terluka oleh serpihan kaca. Karena kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca ya Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu contoh dari kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik biasanya dipasang di tiang atau tower. Bahaya listrik. Risiko serangan listrik dari kabel dan peralatan listrik lain. Kayak luka aksidental karena resiko luka oleh serpihan kaca. Karena fiber optik ini terbuat dari serat kaca. Jika kita kupas lagi, ini nanti dalamnya adalah serat kaca. Itu sangat ringkih, gampang terputus. Oke, peraturan dasarnya keselamatan yang berlaku. Yang pertama, K3 ini sudah diatur di peraturan pemerintah. K3 masuk juga ke dalam standar industri. Kebijakan perusahaan mematuhi aturan K3 yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Oke, masuk ke dalam perlengkapan perlindungan diri atau APD yang dibutuhkan. Helm pengaman. Mengapa kita membutuhkan helm? Karena tadi kan sudah dibahas. Kalau kabel fiber optik ini sebagian besar dipasang di tiang, jika jatuh, diharapkan tidak langsung terbentuk kepalanya, jadi helm dulu, gitu. Terus yang selanjutnya ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung bukan kacamata yang buat jalan-jalan ya Bapak Ibu, tapi kacamata yang seperti ini. Tujuannya apa? Untuk melindungi mata kita dari laser. Karena nanti ketika kita mau mengetes kedaman dari fiber optik itu akan mengeluarkan laser. Dan kacamata ini digunakan untuk melindungi mata kita dari serpihan kaca. Sarung tangan. Nah, ini ya Bapak Ibu, sarung tangan yang digunakan untuk instalasi fiber optik atau pemasangan
optik. Kenapa harus menggunakan sarung tangan? Karena untuk melindungi diri kita supaya tidak langsung terkena serpihan kaca. Yang terakhir ada sabuk pengaman. Nanti akan ditampilkan videonya bagaimana cara memakai sabuk pengaman yang baik dan benar. Ini Bapak Ibu, prosedur keamanan saat bekerja di ketinggian. Yang pertama, periksa alat kita. Kita harus memastikan kondisinya sudah baik atau belum. Yang kedua, pasang jaminan. Ketika sabuk pengaman ke titik jangkar yang kuat, gunakan pelindung seperti yang tadi. Pakai helm, kacamata, dan sarung tangan untuk melindungi diri kita. Penanganan serat optik yang aman. Yang pertama, hindari sentuhan langsung. Serat optik mudah rusak. Jadi, hindari sentuhan langsung dengan tangan. Tidak boleh tersentuh langsung jika sudah dikuliti. Kedua, gunakan alat yang tepat. Memakai alat khusus untuk memotong, menghubungkan, dan mengolah serat optik. Jadi, ketika kita mau membuat fiber optik, kita kan perlu memotong nih Bapak Ibu. Iya, bisa menggunakan gunting, tapi itu bukan alat yang tepat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kabel ini nanti kan kita akan potong. Kita akan potong menggunakan alat ini. Pakai gunting iya bisa, tapi tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP-nya. Selanjutnya, bersihkan permukaan. Pastikan permukaan serat optik bersih sebelum dihubungkan. Kenapa? Karena nanti yang akan diukur adalah bagian ujungnya ya Bapak Ibu. Kita akan menghitung kedalamannya dengan menggunakan alat yang biasa disebut dengan OPM. Hindari beban berlebih. Jangan membentukkan serat optik terlalu tajam untuk mencegah kerusakan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kan saya sudah bilang fiber optik ini terbuat dari serat kaca. Jadi ini kabel ini tidak boleh ditekuk. Tidak boleh ditekuk, khawatirnya akan putus di tengah. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, pengelolaan limbah dan sisa bahan berbahaya. Di pemisahan atau pembuatan fiber optik itu ada limbah berbahayanya. Limbah berbahaya apa? Yang pertama ada limbah kaca. Yang tadi saya jelaskan, di fiber optik itu terbuat dari serat kaca. Serat kaca ini sangat halus Bapak Ibu. Jadi jika menghindari kecelakaan kerjanya, potong serat optik dan amplas kaca harus dikumpulkan dan dibuang dengan aman. Yang kedua, bahan kimia. Di sini kita bermain dengan bahan kimia, alkohol. Alkohol gunanya untuk apa? Gunanya untuk membersihkan serbuk-serbuk di serat kaca itu. Yang selanjutnya ada sisa emisi, debu dan partikel yang dihasilkan harus disedot dan dibuang dengan baik. Oke, komunikasi dan koordinasi tim lapangan. Yang pertama, berbagi informasi. Yang kedua, koordinasikan tugas. Yang ketiga, pelaporan insiden jika terjadi bahaya atau kecelakaan. Ya, begitu Bapak Ibu presentasi saya tentang safety talk dan K3. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup Bapak Ibu? Oke, ada yang mau mencoba untuk mempraktekkan dalam pembuatan fiber optik Bapak Ibu? Ayo Pak Mareta, silakan dicoba. Ya, yang kita sama-sama lihat, benar nggak sih di dalam fiber optik itu ada serat kacanya dan serat kaca itu yang berbahaya. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Sarung tangan, sarung kaki ya. Kacamata Mr. Arif.
Kayak menakutkan banget ya. Yang mau ngopi gua langin. Udah. Nggak boleh. Kalau Belum panas saya deh. Karena sekarang harga yang naik kan nggak bisa. Kalau saya kalau atas nggak ada, ya udah nggak ada. yang naik jaminan ya. Kayak juga atas itu itu. Di situ lihat tempatnya. Ini satu. Sama ini kau akan itu. Awalnya nanti bayar yang Maksudnya mau bayar. Panas banget. Lubang motor. Panas pakai saus dirawat. Tapi kalau Itu kalau pakai kunci tidak transparan. Kayak itu udah transparan. Laita ada tisu di ruang di Laita. Banyak shopping. udah di sini. udah? Belum. Iki, oh next iki ya? Astagfirullah, sorry sayang. Udah. Buangkan gaptek guys, ya Allah. Pulang ya? kamu potong admin nanti kesininya jadi bukan 420 jadi 418 Dia bisa lebih Next ya? ya Terus? Next lagi. nah baru Oh alah, sorry sorry. Gaptek aku gak paham banget sama ini. Aku manusia jadul kalau iman dia ngomong. Oh ini oke ya. sip. Aku buka bahasa sini karena ini seperti sih. Nggak tahu aku. Terakhir diisi sama rotok. Terakhir diisi penuh sama rotok. Lihat dulu barang-barang ada kicing sampai apa. Ya Allah kagak ada. Penuh baru diisi sama rotok, bro. Betul.
Gak ngerti aku wis bodo amat lah. Iki nyutingnya pindah nang arep harusnya kan. Iya harusnya. Kalian aja sibuk ya. Nih, gambar besar aja begitu. Kasih kepada anak. Ini vendor kiloan loh ya. Iki. Nih ya. Kan antam nih. Aku dan teman-temanku beli ya udah mencapai 50 gram. Nih, ini kan antam nih resmi. Ini aneka logam. Aneka logam ada. Iya, nggak berani update di 28. Dia update-nya 26, harganya lebih mahal. 7485. Sekarang antam. Iya, di 7457. 7457. Naik turun. Enggak, ini standarnya antam. Nah, ini update-nya 26 Oktober, kenapa ini harganya lebih mahal? Itu sih. Ini distributor mah. Sekarang Ini tadinya sama. orang Tadinya harganya sama, makanya kalau akan sesuai ini ya gue nggak juga kalau misalnya stok aja saya nggak berani. Tapi ini kalau di rumah lihat. Kalau nggak bisa beli punya ini lampu merah. Karena serat kacanya bisa, yang penting bisa. Yang penting nilainya. Simalang apa? Kelasan nggak? Simalang apa ya? Ini konteks. Oh iya. Oke. Sudah. Tutup tadi Pak Man ya? Oke, assalamualaikum. Terima kasih. Simalang apa?